Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 4 orang calon pekerja migran Indonesia ditangkap polisi di Tarakan sesaat setelah turun dari kapal penumpang. Deklarasi Pilkada Damai 2024 di halaman Polresta Balikpapan berlangsung meriah. Uji coba hari tanpa kendaraan atau Car Free Day di Balikpapan disambut meriah oleh warga. Empat orang calon pekerja migran Indonesia atau PMI ini terpaksa harus dibawa ke kantor polisi di Tarakan. Mereka diamankan saat turun dari kapal Pelni di Pelabuhan Malundung. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen lengkap terkait ketenaga kerjaan. Selain itu, polisi juga menangkap 2 orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan, keempat orang ini nekat hendak menyeberang ke Malaysia karena dijanjikan akan diberi upah yang tinggi oleh terduga pelaku. Karena ditemukan juga ada operasi dari kepolisian, maka diarahkan ada beberapa orang yang diduga akan bekerja sebagai pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Setelah kami mendapat laporan tersebut, ya kami dari Satreskrim Polres Tarakan menuju ke pelabuhan. Saat di Pelabuhan Malundung kami identifikasi, terus kami amankan sekitar 4 orang. Kemudian kami tanyakan maksud dan tujuannya ke bersandar di Tarakan. Kami lakukan wawancara, kami lakukan interogasi terhadap para korban tersebut, dan mereka mengakui bahwa mereka direkrut untuk dipekerjakan di Malaysia. Keempat calon pekerja migran ini kini dititipkan di rumah singgah milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk persiapan pemulangan ke kampung halamannya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Unit Jatanras Satreskrim Polresta Balikpapan berhasil mengungkap kasus perjudian sabung ayam yang berlokasi di Manggar, Balikpapan Timur. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 2 orang, yakni TS dan HJ. Kedua tersangka ini perannya sebagai pencuci ayam dan wasit serta pengumpul uang taruhan. Bersamanya disita barang bukti yang disita dari lokasi perjudian sabung ayam. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto mengatakan, judi sabung ayam ini merupakan judi musiman. Untuk mengelabui petugas, perjudian ini dilakukan berpindah-pindah. Anton Firmanto menambahkan sikap tegas polisi kali ini merupakan wujud implementasi dalam upaya mendukung program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekiranya pukul 22.00 jajaran Reskrim Polresta Balikpapan mengungkap perjudian sabung ayam tepatnya di daerah Manggar, dan ini sebenarnya TKP yang selalu kambuhan. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah lakukan juga penindakan di daerah Manggar juga, kemudian di KM 17. Mereka selalu berpindah-pindah. Nah, dari pengungkapan ini seperti rekan-rekan lihat bahwa kita ada mengamankan barang bukti yaitu uang sekitar 10 juta lebih.
Polisi masih mengembangkan perkara judi sabung ayam guna menemukan bandar utama serta penyedia tempat perjudian. Untuk kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pria dengan inisial KP ini diringkus tim Ditres Narkoba Polda Kaltim atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Tidak tanggung-tanggung, dari tangan pria ini disita sabu-sabu seberat 5 kg yang dikemas dalam bungkus susu coklat. Lokasi penangkapannya di kawasan Samarinda pada 6 November lalu. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabilul Alif memastikan jika polisi kini bekerja keras untuk memberantas peredaran narkoba. Ini dilakukan sesuai instruksi Presiden. Mereka tidak akan pandang bulu terhadap pelaku yang menjadi kaki tangan peredaran narkoba karena bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu membahayakan ribuan orang. Beberapa hari yang lalu kita mengungkap narkoba jenis sabu-sabu itu kurang lebih hampir 5 kg lebih. Ya, kita ketahui bahwa dampak kerusakan itu kurang lebih kalau 5 kilo ini 25.000 orang. Melakukan langkah-langkah yang pertama adalah ungkap jaringan narkoba sampai di bandarnya. Yang kedua memutus mata rantai peredaran narkoba. Yang ketiga memastikan bahwa masyarakat juga menjadi benteng. Yang keempat khususnya para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dipastikan tidak ada yang terindikasi terlibat narkoba. Kita tidak main-main. Dan dilihat dari dekat biar masyarakat juga tahu sabu-sabu itu bagaimana jangan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Polisi juga masih memburu seseorang berinisial D yang diduga menjadi bandar utama dari barang haram tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengunjung dan pekerja sebuah tempat hiburan malam di Balikpapan ini harus menjalani tes urin. Ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak terlibat ataupun mengonsumsi narkoba. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto menyatakan razia ini digelar di 2 lokasi. Hasilnya seorang pria berinisial BG yang bekerja sebagai bartender dinyatakan positif. Meski begitu, polisi masih membutuhkan penyelidikan lebih mendalam untuk memastikan obat yang dikonsumsi oleh bartender tersebut. Kita lakukan dalam rangka mendukung program Ascacita dalam hal pencegahan peredaran narkoba. Maka tadi malam itu kita lakukan, ada 2 lokasi THM yang kita lakukan razia, kita cek. Dan kemudian dilakukan cek urin kepada pengunjung, dan dari 2 tempat tersebut kita mendapatkan 1 yang positif. Tetapi ini positif ini kan kita belum tahu apakah ini positif dari narkoba atau positif dari obat-obat yang lain, sehingga ini sedang dilakukan pendalaman oleh Direktorat Narkoba Polda Kaltim. Polda Kaltim memastikan kerja keras yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto tentang Astacita, yakni bekerja bersama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Coba 1 bartender. Makasih ya.